karena memberikan bekal pengetahuan yang mantap sehingga anak merasa percaya diri terhadap pengetahuan agama yang dimiliki. Yang berikutnya, bagaimana pendidikan agama itu termanifestasikan dalam amaliyah ubudiyah, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya dalam syariat, ada yang tidak ditentukan. Bagaimana dia berbuat baik pada orang, bagaimana dia bisa peduli pada orang, bagaimana dia bisa mengajak orang untuk berbuat baik dan seterusnya itu. Nah, maka ada satu teori yang mengatakan bahwa pembelajaran agama itu ada semacam pembatasan lah. Misalnya gini, jadi kalau anak-anak SD ke bawah, itu yang paling banyak apa? Adalah nilai tadi. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Pengetahuannya kecil saja. Tapi nanti kalau perguruan tinggi, itu pengetahuannya banyak, kemudian values-nya, nilai-nilainya itu sedikit. Jadi adalah bahwa anak-anak pada anak SD, SMP itu pengetahuan pemahaman tentang sikap, perilaku, values itu harus diperkuat. Baru kemudian semakin ke atas semakin dikurangi, yang diperkuat adalah pengetahuannya. Ini ada satu teori begitu. Artinya apa? Pembiasaan, keteladanan itu harus dibangun mulai SD, SMP. Baru setelah itu pemberian pengetahuan, keterampilan dan seterusnya sampai pada tingkat perguruan tinggi. Ini saya kira dalam slide itu muncul seperti itu. Nah, saudara sekalian, saya kira waktu saya sudah hampir habis. Tapi beginilah, visi PAIS itu sebagaimana dirumuskan oleh pemerintah itu ada 3, yakni pendidikan agama yang berkualitas dalam rangka mewujudkan peserta didik yang religius dan toleran. Kata kuncinya ada 3, kualitas, religius, dan toleran. Kualitas itu apa? Ya gurunya itu harus pinter, sumber belajarnya lengkap, kemudian harus mencerminkan pembelajaran yang standar PAIKEMI. Ya. Ini ada istilah PAIKEMI, pengembangan dari PAKEM, ada PAIKEMI, yakni pembelajaran praktis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, efisien, menyenangkan, dan islami. Artinya apa? Semua pelajaran dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Tidak hanya pelajaran agama, semua pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPS, ada sejarah, gitu kan. Semua bisa dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Itulah yang bagus. Apalagi di madrasah, maka ada integrasi Islam dan sains. Semua guru harus mampu mengintegrasikan antara pengetahuan yang dia belajar bersama dengan nilai-nilai ajaran agama. Saya kira semua bisa. Pelajaran matematika misalnya, banyak nilai yang bisa kita peroleh dari pelajaran matematika. Yang pertama adalah ada nilai religius, ada nilai kejujuran, ada nilai realistis, dan banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau ini dibahas ya memerlukan waktu yang relatif lama. Tetapi paling tidak kita mesti harus mampu melakukan bagaimana mengintegrasikan Islam dan sains. Semua pelajaran bisa kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak hanya pelajaran agama, semua pelajaran yang di sekolah madrasah bisa dikaitkan dengan ajaran agama. Yang kedua, religius. Artinya mampu memberikan bekal kepada siswa kekuatan akidah dan perilaku yang baik. Dan kemudian yang ketiga adalah, kata kuncinya PAI itu adalah toleran. Kita mesti harus mengakui adanya perbedaan, menghargai perbedaan, dan menghormati pemeluk agama lain, serta kerjasama dalam sosial kemasyarakatan dengan pemeluk agama yang lain. Saya kira ini beberapa catatan saya tentang kebijakan PAI, tetapi saya tidak masuk pada hal-hal yang khusus berkaitan dengan kebijakan, tetapi secara ilustratif saja lah, bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan yang bagus dalam pengembangan pendidikan agama Islam, tergantung kepada kebijakan di sekolah. Bagaimana ini mengimplementasikan dalam kebijakan praktis, pragmatis, sehingga mampu membangun nilai-nilai edukatif yang tinggi di sekolah atau di madrasah masing-masing. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Maimun. Tadi sudah memaparkan materi-materi, mungkin sudah banyak pembahasan yang disampaikan oleh beliau. Untuk sesi diskusi apa sekarang atau belakangan? Atau Ya, kita terserah aja, tunggu? ikut aja. Sekarang boleh, nanti boleh. Saja lanjut. Silakan. Lanjut sebentar aja. Atau kita tunggu dari Dr. Jazim dulu, Pak. Presentasikan, nanti kita gabungkan untuk diskusinya. Ya, ikut aja lah, terserah. Gimana baiknya, monggo. Oke, kita mungkin kita lanjutin kepada pemateri selanjutnya aja dulu. Setelah pemateri selanjutnya baru kita adakan diskusi tanya jawab atau ya. Ini Pak. Jadi untuk pemateri selanjutnya yaitu Dr. Haji Nurzazin MA. Beliau lahir di Grobogan tanggal 10 Oktober 1972. Alamat beliau Jalan Hasan Basri RT 2 nomor 22 Kota Baru. Pendidikan terakhir beliau S3 di UIN Malang. Sekarang beliau menjabat sebagai komisioner KPU Kalsel di bidang hukum. Itu beliau juga malang melintang di dunia secara tulis menulis. Beliau banyak mengarang buku dan beberapa jurnal beliau. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Haji Nurzazin MA dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor, Doktor, Bapak narasumber, Pak Maimun ya? Ya. Yang saya banggakan. Salam Pak, lama nggak jumpa. Ya, lama. Pak Jazim nggak lama ini, nggak ketemu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi. Insyaallah. Para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin para guru, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh PAI, pengawas sekolah dan lain sebagainya, dan teman-teman saya yang saya banggakan, wabil khusus kepada tim kreatif panitia yang telah berkenan mengundang saya menjadi narasumber di sela-sela kesibukan yang saat ini sedang melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi. Dan alhamdulillah menjadi hikmah tersendiri bahwa pendidikan agama Islam beserta cabang-cabangnya juga bisa melaksanakan webinar seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan tidak dalam musim pandemi saja dan yang akan datang. Termasuk mudah-mudahan nanti suatu saat kita minta juga Pak Maimun untuk dari Malang memberi mata kuliah atau apalah nanti sekali-kali. Selanjutnya materi saya ini tentang peluang konsistensi kebijakan. Saya tadi sudah mendengar banyak apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Luar biasa. Sudah menggali cukup dalam. Nah, kesempatan ini saya hanya ingin bagaimana peluang konsistensi kebijakan hasil pemilu terhadap pendidikan agama Islam. Bahwa di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pemimpin itu dihasilkan oleh pemilu. Itulah pemimpin yang sah. Mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR yang sekarang duduk di Senayan itu sebanyak 575, ditambah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu 4 orang tiap provinsi sebanyak 136, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota masing-masing sesuai dengan jumlah penduduknya dan jumlah pemilihnya. Selanjutnya pemimpin yang dihasilkan oleh pemilihan
itu adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dari hasil pemilu ini yang melahirkan para pemimpin-pemimpin ini kemudian mengangkat masing-masing sesuai dengan lembaga-lembaga. Mulai dari presiden, DPR, semuanya ada pemimpin-pemimpin di bawahnya. Misalnya lembaga kementerian, ada TNI Polri, ada Menteri Keuangan, Bea Cukai, dan lain sebagainya. Semua dihasilkan, diawali adalah mulai pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu. Semua regulasi dihasilkan melalui DPR. Dan di regulasi itulah semuanya diatur, termasuk pemimpin-pemimpin. Mulai dari perguruan tinggi, itu semua juga ada dimulai dari pemimpin yang dari sana atau dari hasil pemilu yang sah tadi. Lalu bagaimana PAI berada di sela-sela atau di dalam ini? Sebenarnya pendidikan agama Islam itu sendiri akan berada dimanapun. Karena orang yang berada di situ pasti akan memiliki kemampuan agama itu sendiri, masuk pendidikan agama Islam. Oleh karenanya, ruang pendidikan agama Islam ini sangat urgent sekali, dimanapun dan kapanpun. Misalnya materi PAI, sebutlah akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hari ini semuanya mengagungkan, terakhir adalah akhlak. Ketika akidah, ibadah, muamalah, maka endingnya adalah akhlak. Bahkan para pemimpin pun akan dipuji oleh orang lain, akan dipuji rakyatnya ketika dia berakhlak. Tetapi sebaliknya, pemimpin akan menjadi hancur, bahkan menjadi tidak berguna atau tidak punya wibawa. Assalamualaikum Pak Jajin. Assalamualaikum Pak Jajin. Suara sampean gak ada lagi nih. Suara sini juga. Assalamualaikum Pak Jazin. Untuk sementara waktu kita nunggu dulu, kayaknya dari pemateri putus nih.
atau kita diskusi sama Pak Maimun aja? Assalamualaikum. Untuk sementara waktu kayaknya sambungan dari Pak Jazin ini putus. Jadi untuk mengisi waktu, apakah kita diskusi sama Pak Dr. Maimun? Kalau kita mau diskusi silahkan aja pertanyaannya ditulis di kolom chat. Kalau atau ada yang mau ngomong silahkan aja tulis di chat, nanti kita buka speakernya. Pakai gini hilang. Kita buka itu kan. Kami masih mengundang Pak Dr. Jazin untuk masuk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa dilanjut ya? Iya Pak, Halo? siap Pak, dilanjut aja. Dilanjut ya? Ya Pak. Gih. Baik, terima kasih. Gimana? Terus aja Pak. Halo? Halo. Gih. Sudah Oh, bisa baik. masuk nih. Ya. Baik, baik. Jadi kami sampaikan bahwa peluang pendidikan agama Islam bisa memasuki lini apa saja. Bahkan kebijakan PAI ini bisa masuk dalam ranah apapun. Misalnya para pemimpin setiap visinya pasti menggunakan visi pendidikan agama Islam atau visi beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Tapi sendiri di Indonesia juga memiliki visi menjadikan manusia yang beriman, bertakwa. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan agama Islam ini untuk ditingkatkan mutunya sebagaimana dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Oleh karena itu, di Indonesia, kebijakan pendidikan agama Islam itu sendiri yang pertama menjadi mata pelajaran di sekolah umum dan madrasah. Meskipun beberapa hari ini masyarakat ada isu-isu, ada penghilangkan pendidikan agama Islam di sekolah dan sebagainya. Yang kedua, menjadi materi ajar utama di pesantren dan madrasah diniyah, menjadi materi utama di majelis taklim, menjadi materi internalisasi nilai agama Islam di perkantoran, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain. Yang dulu sebelum musim corona, betapa ramainya setiap kantor mengadakan pesantren atau madrasah atau majelis taklim. Begitu juga di setiap masjid-masjid, langgar-langgar, semua ada nilai-nilai pendidikan agama Islam. Begitu hebat pendidikan Islam itu berada di Indonesia ini dan memasuki semua wilayah. Selanjutnya,
dampak dan peluang dari kebijakan ini, maka karena begitu besarnya peran pendidikan agama Islam dan begitu pentingnya pendidikan agama Islam, maka lembaga penyelenggara pendidikan harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Paling tidak, untuk dasar itu bagaimana membekali anak itu sholat dan mengaji. Karena sholat dan mengaji adalah pangkal utama. Ketika sudah bisa membaca Quran, bisa menjadi imam, insya Allah dia akan bisa membimbing dirinya. Dan ending akhir adalah bagaimana manusia atau umat Islam ini adalah berakhlak. Yang selanjutnya adalah harus meningkatkan kualitas dan guru, dosen, dan SDM lain dalam pendidikan agama Islam. Ini juga suatu keharusan yang tadi sudah banyak dibahas oleh pemateri pertama. Yang ketiga, dampak dari pentingnya pendidikan agama Islam adalah harus mampu lembaga-lembaga ini melahirkan tenaga ahli agama. Ustadz misalnya, penceramah misalnya, punya ulama misalnya, kiai dan seterusnya. Yang hari ini sungguh luar biasa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itu lahir penceramah-penceramah, ustadz-ustadz yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian peluang para ahli-ahli pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya adalah mampu melahirkan ahli-ahli manajemen pendidikan agama Islam. Bahkan dari pendidikan agama Islam ini, karena juga muamalah, maka juga melahirkan ahli-ahli yang lain, teknokrat, birokrat, para pemimpin, para ahli geologi, ahli fisika, ilmu falak, dan sebagainya. Karena semua ada dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, hal yang menarik dan banyak diperbincangkan di masyarakat terkait PAI adalah bagaimana misalnya ada seorang tokoh PAI, kiai, atau ulama, calon presiden, calon gubernur, bupati atau wakilnya. Banyak anggapan, kadang-kadang ada anggapan yang miring. Ada sebagian yang mendukung. Ketika tokoh-tokoh agama ini masuk ranah politik. Saya kira demi kebaikan, demi kebahagiaan dan keselamatan untuk negeri dan negara, tidak ada salahnya. Jadi para tokoh-tokoh agama, para ulama, para kiai, para SDM PAI lainnya masuk politik dan bisa menjadi contoh pemimpin yang baik dan aman. Atau setidaknya para tokoh-tokoh ini, para tokoh-tokoh PAI ini mampu memberikan nasihat pada para pemimpin untuk senantiasa membangun kebersamaan dan membangun negeri dengan baldatun thayyibatun warabun. Tetapi jika masuk kancah perpolitikannya ternyata tidak mampu amanah atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip PAI itu sendiri, maka ini yang akhirnya menjadi kesan negatif. Oleh karenanya, siapapun yang masuk kancah politik, maka warnailah pendidikan agama Islam ada di sana. Selanjutnya, sebenarnya apa sih? Ketika kita ditanya politik itu, kan banyak kadang-kadang nggak cocok lah orang-orang di pendidikan agama Islam ini masuk berpolitik dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya cari, politik itu beberapa saya cek di Google itu adalah seni ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Yang saya sebutkan di awal tadi itu adalah cara meraih kekuasaan atau sebagai pemimpin secara konstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, politik adalah usaha yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka teori-teori tentang berpolitik itu adalah hampir sama. Karena orang yang berpolitik, orang yang ingin mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Konsep pendidikan agama Islam adalah bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagai doa yang disebut doa sabu jagat. Karena doa itu adalah doa yang pengen kita sudah bahagia, selamat dunia dan akhirat. Ketika kita sudah selamat, bahagia dunia dan akhirat, maka apalagi yang kita inginkan lagi kecuali kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tokoh Islam memanai politik misalnya adalah Imam Nawawi. Politik adalah menegakkan atau menunaikan sesuatu dengan apa yang bisa memperbaiki sesuatu. Jadi ternyata berpolitik itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga perintah Al-Quran. Al-Ghazali misalnya, politik dan agama adalah bagaikan posisi penjaga rumah dan rumah. Jadi antara agama dan politik sebenarnya adalah saling menjaga. Jadi politik itu adalah menjaga agama. Karena dengan berpolitik yang baik, dengan menjadi pemimpin yang baik, maka akan bisa melindungi umat, akan bisa membahagiakan umat, sehingga umat beribadah dengan baik, umat melaksanakan ajaran agama dengan baik. Oleh karena itu sebenarnya politik dalam artian ini adalah bisa dimaknai sejalan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu dalam berpolitik tentu generasi PAI memiliki peluang yang besar. Setidaknya para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh PAI lebih dipercaya. Dia biasanya lebih memiliki masa yang besar. Ya. Assalamualaikum Pak Jazin. Untuk sementara Pak Jazin putus lagi, kita masih nunggu mau dimasukkan kembali nih. Assalamualaikum Pak Jazin.
Assalamualaikum Pak Jajin. Kayaknya untuk sambungan Pak Jajin terputus kembali. Kita masih mengundang beliau untuk masuk lagi ke sini. Untuk menunggu waktu-waktu, lebih baik kita kalau ada yang mau mempertanyakan sesuatu, silahkan ditulis atau ditulis saja di chat. Kalau mau langsung bicara, tulis di chat, baru kita aktifkan kembali suaranya. Tapi ini untuk Pak Agus dulu, karena Pak Jajin kayaknya keluar. Pak Jajinnya mana? Silakan kepada bapak ibu yang mau bertanya, silakan. Ini ada satu pertanyaan ditujukan kepada pemateri pertama. Ini ada masuk Pak Dr. Agus, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ini ada karena ada pertanyaan yang disampaikan oleh. Oke, silakan. Ya. Ini ulun bacakan Pak dari Bapak Baharudin. Beliau bertanya, dalam sejarahnya apakah memang pendidikan Islam cuma untuk dimanfaatkan dalam pemilu, katanya. Iya. Saya tidak ya. Karena kelam itu berjalan tiap hari ya, dilakukan tiap hari baik di sekolah maupun luar sekolah. Pemilu itu kan 5 tahun, memang ada ya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan momen pendidikan agama Islam untuk kepentingan tertentu. Tapi saya kira itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah peran guru, peran kepala sekolah, kepala madrasah dalam membina anak didik ya. Saya kira kalau kita ini punya kekuatan mental dalam rangka untuk bisa menanggulangi berbagai hal yang tidak sesuai, saya kira apapun godaan itu tidak akan pernah terpengaruh. Maka pendidikan agama itu harus mampu untuk membangun prinsip hidup yang kuat. Pendidikan agama tidak hanya tadi kesalahan individual, rajin ibadah, tapi juga kesalahan sosial. Kesalahan sosial itu apa? Prinsip hidup yang kuat. Kalau kita ini punya prinsip hidup yang kuat, itu tidak akan mudah terganggu. Apalagi sekedar godaan politik itu tidak akan bisa. Ya. Kita mesti akan tegar dengan prinsip yang kita jalani. Ya mungkin banyak orang ya yang tergoda oleh sesuatu prinsip, tergoda oleh sesuatu yang mungkin menyenangkan, menggiurkan ya. Tapi kalau kita ini punya prinsip yang tegas, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini yang mesti harus kita tolak. Meskipun mungkin secara materi menguntungkan gitu ya. Jadi ya memang godaan-godaan materi itu luar biasa keras dan kuatnya, sehingga kadang-kadang orang tidak mampu untuk membendung dirinya mengatasi godaan-godaan masalah materi itu. Tetapi kalau kita ini tadi saya katakan punya prinsip beragama, prinsip bernegara, prinsip berpolitik, prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, yakin tidak akan goyah apapun bentuknya ya. Kalau kita meyakini bahwa NU dan Muhammadiyah sudah benar, saya yakin tidak akan mudah tergoda oleh aliran-aliran yang lain. Yakin itu. Kalau dia sebagai orang NU yang bagus, tidak akan mudah tergoda Muhammadiyah. Kalau dia sebagai orang Muhammadiyah yang bagus, tidak akan mudah tergoda oleh NU, apalagi digoda oleh kelompok-kelompok yang lain. Saya kira kalau kita punya prinsip yang kuat itu, tidak akan mudah tergoda oleh apapun, apalagi sekedar godaan politik gitu ya.
Menurut saya godaan politik itu tidak terlalu besar. Yang besar itu godaan agama. Ini kan, godaan agama. Ini yang menurut saya penting itu ya. Nah, oke, saya kira itu mungkin jawaban saya. Terima kasih kepada Bapak. Beliau tadi memaparkan bahwasanya kalau kita punya prinsip hidup yang kuat, entah apapun itu godaannya tetap kuat, Pak ya. Ya, Untuk kita lanjut lagi untuk Pak Jajin, silahkan mengaktifkan kembali mikrofonnya atau speakernya. Kawan-kawan atau Bapak atau Ibu yang mau bertanya, silakan saja tulis di kolom chat, nanti kita sampaikan kepada pemateri. Kalaupun mau bertanya langsung secara bicara, bisa kita buka, aktifkan kembali mikrofonnya. Ini ada oh, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Assalamualaikum Pak Jajin. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana, masuk lagi? Udah berapa kali pun? Ya nggak tahu ini. Gimana? Ini sampean mau meneruskan materinya atau ada pertanyaan kedua nih? Lanjut pertanyaan aja, cukup aja materinya, nggak apa-apa. Oh, ini katanya ini ada pertanyaan dari YouTube kita, Pak, karena kita live streaming hari ini. Ada pertanyaan langsung di YouTube, katanya untuk kedua pemateri. Mungkin bisa saya bacakan, Pak ya. Ya. Katanya bagaimana ke depannya masa depan pendidikan agama Islam dengan kondisi pemilu di Indonesia yang mengarah kepada aspek SARA katanya. Mungkin kan untuk saat ini ada beberapa oknum yang melibatkan pemilu atau segalanya dengan SARA atau di bawah agama segala macam itu. Nah, mungkin bagaimana pendapat para pemateri? Silahkan. Silahkan Prof. Agus. Oke. Agus dulu lah. Senior dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gini, ya memang pemilu kita ini kan pemilu yang terbuka ya. Terbuka, ya. Memilih bebas, tidak ada paksaan gitu kan. Pegawai negeri pun boleh memilih partai apa saja, tidak ada paksaan, sehingga tidak ada partai pemerintah dan tidak partai pemerintah, ya semua partai milik rakyat Indonesia. Nah, kebebasan ini mesti harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana dengan masa depan pendidikan agama? Saya kira kalau saya tetap optimis ya, bahwa pendidikan agama itu akan tetap menjadi perhatian utama bagi semua pejabat pemerintah. Artinya memberikan fasilitas, memberikan kebijakan yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau mungkin juga di madrasah. Siapapun lah pemenang pemilunya, partai apapun saya kira tetap akan mendukung terhadap kebijakan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah secara sungguh-sungguh. Ya, karena pendidikan agama di Indonesia ini ya sudah menjadi satu kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Jadi karena kita tidak menganut negara sekuler yang memisahkan agama dengan sekolah, agama dengan pemerintah, agama dengan politik dan seterusnya. Artinya bahwa pendidikan agama mesti harus masuk dalam kurikulum sekolah. Apapun bentuk pemerintahnya, tidak mungkin ya. Meskipun ada sebenarnya gini. Ada suatu sinyalemen bahwa pendidikan agama Islam dikeluarkan aja dari kurikulum sekolah. Itu sebenarnya kritik aja sebenarnya. Ini kritik bukan sesuatu yang serius. Gus Dur dulu pernah melontarkan gitu. Tapi kemudian Gus Dur dianggap sekuler. Bukan begitu. Sebenarnya kritik aja. Karena apa? Selama ini pendidikan agama Islam di sekolah itu tidak laksanakan dengan sungguh-sungguh. Daripada hanya ditempel 2 jam, 3 jam tidak sungguh-sungguh, hasilnya tidak maksimal, keluarkan aja. Supaya apa? Pendidikan agama Islam itu menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga agama,
seperti masjid, musola, PTQ, madrasah diniyah dan seterusnya itu. Sehingga serius. Sekarang itu kan enggak seriusnya. Sekolah sudah diberikan tanggung jawab untuk 3 jam itu mengajarkan agama tidak laksanakan baik. Nah, madrasah misalnya atau sekolah-sekolah diniyah yang sore, madrasah diniyah sore itu karena di sekolah sudah ada, maka tidak perlu ada madrasah diniyah sore. Nah, sehingga sering lempar tangan. Nah, daripada lempar tangan gitu udahlah. Jadi tanggung jawab di mana? Menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga agama yang di luar sekolah. Itu sebenarnya kritik begitu. Nah, maka seharusnya memang 3 jam itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iyalah, mungkin kalau dilihat cukup tidak cukupnya, saya yakin tidak cukup. Maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah pembiasaan keteladanan. Maka pendidikan agama tidak hanya cukup dilakukan di sekolah, tapi luar sekolah dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Tuh. Nah, itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Di sinilah tadi saya katakan perlunya kreativitas bagi kepala sekolah, kepala madrasah, guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama. Dengan itulah maka pembelajaran agama akan berhasil dengan baik. Kemudian berikutnya, ya saya tidak tahu juga masa depan politik Indonesia ke depan apa. Tapi itu tadi saya katakan statement saya, yakin bahwa pendidikan agama mendapat tempat strategis dalam kurikulum sekolah atau dalam prakteknya kehidupan sehari-hari. Ya, apapun bentuk politiknya masa depan. Ya, ini saya kira pikiran-pikiran saya itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Maimun. Mungkin kita kembali minta dari Pak Dr. Jazin. Mungkin beliau sudah kayaknya tadi banyak sudah mencatat-catat apa rumus itu. Jadi silakan Pak Dr. Jazin. Baik. Untuk Terima kasih. Silakan. Ya, ini menarik memang pertanyaannya. Bagaimana masa depan PAI, karena ada beberapa dalam pemilu yang memanfaatkan isu-isu SARA. Jadi tidak dapat kita pungkiri dalam namanya pemilu itu kan semuanya ingin menang. Nah, untuk menarik atau mencari agar mudah dikenal orang, mudah disenangi orang, itu antara lain adalah, sekali lagi saya sampaikan tadi adalah jargonnya adalah pendidikan agama Islam yang secara spesifik dimaknai dengan isu-isu SARA. Ini memang terjadi di beberapa daerah, khususnya kemarin ada daerah yang menjadi berita tentang isu ini. Menurut pendapat saya, pendidikan agama Islam akan tetap eksis dan akan tetap ada. Oleh karena itu, kuncinya sekali lagi tadi disampaikan adalah mutu sebenarnya. Mutu PAI ini. Bagaimana pendidikan agama Islam ini mampu diberikan pembelajaran dengan baik, dilaksanakan dengan baik oleh para orang-orang yang pernah belajar pendidikan agama Islam, sehingga nantinya dia mau ikut pemilu, mau dimanapun, akhirnya dia akan menundukkan sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga isu-isu yang SARA ini orang-orang yang berpolitik akan bisa mengelolanya dengan baik. Karena sulit untuk dipisahkan ketika di Indonesia ini yang mayoritas adalah Muslim, rata-rata adalah menjadi jargon tentang pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi kuncinya adalah pada mutu pendidikan agama Islam itu sendiri. Lahirnya kami ini, lahirnya yang semua ikut ini, antara lain diwarnai oleh pendidikan agama Islam, oleh para sebelum-sebelum kita, bagaimana mereka mengajarkan kepada kita. Lalu kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mau dibawa dalam pemilu, mau dibawa dalam apapun, ketika pendidikan agama Islam itu diajarkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah semuanya akan tetap eksis dan berjalan sesuai dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita yang generasi pendidikan agama Islam ini mampu menjadi pelopor dalam kehidupan yang baik ini. Mau siapa lagi? Atau setidaknya generasi PAI ini mampu berperan
dan memberikan warna dalam mendorong para pemimpin menjaga negeri ini dan memakmurkan rakyatnya. Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Itu kira-kira Pak Moderator. Terima kasih Pak Dr. Jazin. Ada beberapa yang disampaikan oleh pemateri tadi, tapi karena waktu kita terbatas, kemarin ditulis itu sampai jam 12, dan di sini pun di Kota Baru Pak sudah mau zuhur, jadi suara di masjid sudah mulai kedengaran. Mungkin kita cukupkan saja Pak ya, karena waktu sudah cukup. Sebelumnya Pak, jadi ada beberapa kesimpulan tadi yang disampaikan oleh pemateri Pak dari Dr. Agus Maimun. Salah satunya adalah kontribusi aktivitas PAI itu dimulai dari ada 4 hal. Salah satunya ada dimulai dari pembimbingan, yang kedua pembelajaran, pelatihan, dan yang terakhir adalah hasilnya, yaitu pembiasaan. Ini yang diharapkan oleh semua dari praktisi PAI agar bisa melakukan pembiasaan ini, entah terhadap anak didiknya ataupun semuanya, atau terhadap praktisi PAI semua. Dari kesimpulan dari Dr. Jazin pun tadi, beliau mengatakan bahwasanya semua dari praktisi PAI atau apa segala macam itu silahkan masuk ke perpolitikan, tetapi dengan cara Islami, kata beliau. Bahkan itu kata Pak Agus tadi, beliau yakin sekali kalau benar-benar dari orang yang praktisi PAI itu politik Indonesia akan maju. Itu ada beberapa kesimpulan dari moderator. Seterusnya saya sebagai moderator memohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun dari panitia